acara kita di Sumpah Pemuda Bersatu Bangkit, podcast pemuda dalam perspektif pemuda. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena kakak ini salah satu dan satu-satunya perempuan yang ada di daftar narasumber. Ini maunya ditambah lagi sih maksudnya. Jadi Kak Esti, kita bicara Sumpah Pemuda udah banyak dibahas tadi juga dengan teman-teman lain bagaimana esensi pemuda. Namun khusus untuk Kak Esti kita agak ke arah yang lain dulu ya, tentang sebenarnya kalau kita katakan pemuda yang terlintas di benak Kak Hesti Amelia ini apa? Pemuda, oke. Yang terlintas di benak saya kalau kamu tanyakan mengenai pemuda mungkin adalah orang-orang yang punya jiwa bersemangat luar biasa mungkin, lalu orang-orang yang punya mendedikasikan dirinya untuk pengembangan bangsa ini seperti itu. Memang kalau katanya pemuda itu lebih energik lah gitu lah ya Kak, dan punya tugas untuk mengabdi, benar kan Kak? Nah kalau kita katakan di mata seorang wanita nih, pandangan terhadap pemuda itu apakah, atau gini, apakah memang menurut pandangan seorang wanita itu pemuda itu hanyalah batasan umur untuk nikah atau bagaimana? Oke, mungkin lebih pasnya sekarang ini sudah emansipasi wanita ya, Irfan ya. Jadi tahu sendiri bahwa sosok Raden Ajeng Kartini telah memperjuangkannya untuk wanita Indonesia. Maka dari situ kita bisa melihat secara pasti bahwasanya tidak ada batasan lagi antara wanita dan pria, antara kaum wanita dengan kaum pria pastinya ya kan. Jadi tidak ada batas lagi. Kita terbukti kita lihat dari bahwasanya banyak sudah lahir pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang lahir dari kaum wanita, Irfan, seperti itu. Jadi untuk melakukan hal-hal yang berbau untuk bangsa ini tidak ada batasan bagi kita bahwasanya sebagai wanita saya harus dipimpin, bukan memimpin, tidak ada lagi, Irfan. Jadi ada kebebasan menjadi wanita setelah emansipasi itu ada. Dan menurut Kak Hesti sendiri, adakah yang berubah dari diri kakak pada saat menyadari bahwa pentingnya peran pemuda itu walaupun dalam gender wanita? Kalau misalnya kita katakan Raden Ajeng Kartini itu kan sudah menyetarakan. Nah tadi kakak katakan bahwasanya banyak figur-figur wanita yang lahir setelah emansipasi itu. Kakak sendiri ada nggak merasa begini, aku harus berubah menjadi yang seperti apa yang dikatakan Kartini? Iya benar sekali. Jadi saya tidak pernah membatasi diri saya tentang saya harus dipimpin. Saya tidak boleh memimpin, tidak sama sekali. Jadi saya melakukan sesuai dengan apa yang menjadi harus saya lakukan, seperti itu, Irfan. Jadi tidak sama sekali saya berpikiran bahwasanya saya adalah wanita, saya tidak sanggup melaksanakan. Wanita ada batasan, nggak ada itu ya? Tidak ada batasan. Makanya itu. Tapi katanya lebih kuat wanita daripada pria. Iya benar sekali kan. Itu lebih. Jadi bisa melahirkan anaknya seperti itu, membesarkannya, dan kita tahu sendiri bagaimana seorang ibu melahirkan, ya kan, bagaimana perjuangan seorang ibu yang tidak akan bisa dilakukan oleh laki-laki seperti itu. Yang kami nggak bisa ini ya lah ya. Memang kalau dikatakan ada istilah multitasking katanya, perempuan ini bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Kakak Hesti sendiri pernah melakukan itu? Oh iya jelas, saya punya tiga orang putra dan satu orang putra. Dua orang putri, satu orang putra. Tapi kayak anak SMA. Tidak, jadi itu aja. Walaupun kita seorang pemuda kita punya banyak sekali kesibukan, tapi kita harus selalu berpikiran positif supaya apa? Supaya kita tetap fresh ya. Bagaimana seorang Hesti Amelia membagi waktunya ini? Membagi waktu? Iya. Ya pasti harus pandai-pandai lah membagi waktunya ya Kak Irfan. Saya juga seorang dosen, saya juga seorang pengusaha, seorang istri, seorang ibu dari 3 orang anak saya. Jadi pintar-pintarlah membagi waktunya supaya bisa melaksanakan dengan baik. Dan bukan hanya seorang dosen, bukan hanya seorang ibu,
tapi juga seorang bos ini. Anda orang yang memukau di Kota Sibolga dengan tampil sebagai pengusaha muda, dan itu diakui oleh negara. KST. Jadi kalau kita kaji dari dari cerita-cerita sebelumnya, Anda itu sempat bekerja nyaman di perbankan, lalu tiba-tiba Anda memutuskan diri untuk berwirausaha. Sebenarnya apa sih yang mendorong KST melakukan hal itu? Nah, itu tadi mungkin jiwa saya ya. Jiwa yang bebas gitu. Bukan. Jadi saya memang sudah berada di zona nyaman pada saat itu, bekerja di sebuah bank Asia di CIMB Niaga tepatnya. Jadi saat itu saya sudah menjadi posisi yang lumayan, posisi yang menjadi pegawai tetap yang itu banyak sekali. Mungkin sampai pada saat memutuskan untuk resign, malah si orang-orang itu menganggap itu adalah sesuatu hal yang sayang sekali dilakukan seperti itu. Iya, tapi saya memberanikan diri sebagai pada saat usia berapa? Kakak jadi masuk jadi pegawai banknya, terus resignnya? Usia 20 tahun saat itu. Masuk itu sekitar 19 seperti itu. Tahun dan resignnya 20 tahun. Iya. 1 tahun. 1 tahun lebih. Iya. Dan merasa itu bagaimana? Atau tidak nyaman atau pengen tantangan? Saya nyaman sih, tapi saya merasa saya memerlukan tantangan yang lebih lagi seperti itu. Oke, dan akhirnya mendirikan sebuah perusahaan. Itu idenya bagaimana, Kak? Ya, yang pasti seperti yang saya pelajari, bahwasannya saya berusaha untuk melihat dulu apa sih yang perlu, apa sih yang tidak ada. Karena untuk memunculkan suatu bisnis baru itu, usaha baru itu, kita lihat dulu apa sih yang menjadi masalah di masyarakat itu. Ternyata yang menjadi masalah di masyarakat itu adalah pada saat itu adalah masalah, saya melihatnya percetakan, digital printing di Kota Sibolga belum ada. Masalahnya seperti itu. Jadi orang banyak yang melempar itu ke luar kota. Kenapa harus keluar kota? Kenapa kita nggak bisa anak Sibolga seperti itu? Dan untuk memulai usaha itu tentu tidak mudah. Iya, benar sekali. Betul. Saya pernah up and down lah ya hasilnya ya. Kalau sekarang di up terus nih. Insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi ini menarik. Sebenarnya apa sih pesan yang harus disampaikan untuk kaula muda di Kota Sibolga, Kak? Terutama perempuan. Karena jujur saja susah mencari figur perempuan di Kota Sibolga. Karena memang pada saat beberapa narasumber dicari, figur-figur perempuan itu sangat sedikit. Itu bagaimana pandangan seorang Esti? Sebenarnya Kak Ivan bukan sedikit ya, mungkin kita kurang menggali saja ya, kurang menggali orang-orang perempuan-perempuan muda itu. Dan mungkin pertanyaan ini membuat saya semangat, membuat kita makin, oh iya ternyata kita kurang menggali lagi, kita kurang action dalam memupuk anak-anak muda ini. Kita harus mempunyai wadah untuk mereka, untuk menjadikan mereka lebih cinta lagi kepada tanah air ini, menjadikan mereka lebih lagi produktif seperti itu. Jadi menurut saya kita hanya belum menemukannya saja, Kak Irfan. Itu tugas kita, Kak Irfan. Oke, tugas kita ya. Kita berdua aja, Kak. Banyak untuk teman-teman yang lain juga ya. Jangan cemburu dong. Jadi apa yang harus kita buat, Kak? Yang kita buat ya kita mengajak seperti yang sudah kita lakukan di Karang Taruna ya, Kak Irfan. Beberapa minggu yang lalu kita adakan pentas seni si kambang yang kita tahu sendiri kan. Saya pribadi juga untuk melihat pentas si kambang itu mungkin sekali setahun juga enggak ya, Kak Irfan. Dan itu yang udah mulai kita munculkan satu persatu seperti tarian si kambang, lalu kebudayaan di Kota Sibolga seperti itu. Jadi menumbuhkan rasa cinta akan tanah air. Dalam artian begini, maksud Esti, kita perlu event untuk mendatangkan pemuda-pemuda itu, betul? Ya, itu sudah mulai kita lakukan di. Ada rencana kakak bikin event atau apa itu boleh dikasih tahu dong? Itu memang benar ya, karena memang kalau ada event pasti ada keramaian dan itu menuntut orang lain untuk berpartisipasi. Mungkin benar yang kalian katakan tadi, kita kenapa kurang sosok perempuan, karena mungkin event terhadap perempuan itu yang tidak
perlu kita tunggu. Ya, nanti kita akan bahas next mengenai event apa yang akan kita lakukan, dilaksanakan berkaitan dengan wanita khususnya ya, Irfan ya, boleh ya? Ditunggu ya Kak. Nah ini kita ke arah ini loh Kak. Sebenarnya kalau emansipasi wanita tadi sudah kita katakan bahwasanya perempuan itu tidak lagi harus dipimpin, harus bisa mandiri. Kemandirian itu yang kakak tekankan. Kakak kami kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan pesan kepada para pemuda di Kota Sibolga. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Karena pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai budi luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, dan bertujuan positif. Dan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan Kak Irfan. Tapi ini merupakan tangga untuk kita untuk menjadikan puncak keberhasilan di masa depan seperti itu. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast kita pada sore hari ini. Mantapnya.